Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang cara format teks, paragraf, dan dokumen pada Microsoft Word. Yang pertama, kita akan melakukan formatting mengenai fontnya. Jadi kita akan mengubah ukuran, warna, atau mungkin tipe-tipe font yang kita miliki pada dokumen. Seperti yang saya sudah jelaskan di bagian video tools, dalam kategori home ada bagian mengenai font, itu yang sebelah kursor saya di kali ini. Nah, di sini kalian bisa mengubah jenis-jenis font, ukuran font, dan juga warna-warnanya. Kita coba satu persatu ya. Misalnya pada dokumen ini, kalian ingin mengganti jenis font yang ada. Kita bisa blok bagian yang kita ingin ganti, kemudian kita klik bagian font. Di sini ada berbagai tipe-tipe font yang bisa kalian gunakan. Misalnya saya ingin mengganti Times New Roman dengan Calibri. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Atau mungkin saya ingin coba yang lebih ekstrim perbedaannya. Saya ingin coba dengan Noir Pro. Di sini ada perbedaan tipe fontnya. Bagian ini Times New Roman dan bagian ini Noir Pro. Nah, saya juga bisa mengganti ukuran fontnya dengan klik di bagian font size. Kita bisa mulai dari ukuran yang kecil, paling kecil 5, hingga ukuran besar. Seperti itu. Ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya kamu ingin membesarkan suatu teks, tapi tidak ada ukuran pastinya, kalian bisa increase atau decrease font size. Increase artinya memperbesar, atau decrease memperkecil ukuran teksnya. Seperti itu. Nah, ini saya coba kembalikan ke Times New Roman. Untuk ukuran teks. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin menggunakan bahasa asing dan kalian ingin meng-italic atau memiringkan tulisannya, kalian bisa menggunakan bagian italic. Jadi kita blok bagian yang kita ingin italic, kita klik. Atau misalnya kalian ingin mempertebal suatu tulisan, kalian bisa menggunakan bold. Kita blok bagian yang kita ingin bold, kemudian kita klik lebih besar di bawah font. Nah, dia akan tebal ya. Kita coba lagi. Nah, kita juga sebenarnya bisa melakukan bold dengan shortcut, yaitu dengan CTRL-B. Coba ya, klik CTRL-B. Dia akan bold. Nah, untuk italic atau memiringkan, kita juga bisa menggunakan dengan shortcut. Misalnya mindfulness ini kita mau miringkan. Shortcutnya adalah CTRL-I. Tuh. Jadi nanti dia akan otomatis miring. Nah, misalnya ada bagian-bagian yang kalian ingin underline. Misalnya, ada 5 tips kalian ingin underline. Kalian bisa klik di underline atau ini, maka dia akan ter-underline. Nah, ini juga ada shortcutnya. Misalnya kalian ingin underline tentukan prioritas, kalian bisa klik CTRL-U. Nah, maka itu akan ter-underline. Itu. Kita coba lagi ya. Mungkin ini kita underline, klik CTRL-U. Nah, ya akan ada garis bawahnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau mengganti, wah, kayaknya nggak perlu underline nih. Kalian tinggal klik lagi tulisan ini, maka dia otomatis akan hilang. Jadi kalau mau menambahkan, klik satu kali,
Kalau ingin menghilangkan, klik satu kali lagi. Tuh, yang bold juga gitu. Kalau mau menghilangkan, tinggal blok bagian yang sudah bold dan klik unbold. Seperti itu. Nah, untuk mengganti warnanya, kalian juga bisa. Tinggal blok bagian yang kalian ingin ganti warnanya, kemudian klik bagian huruf A dengan garis warna di bawahnya, pilih warna yang kalian inginkan. Kalau saya ingin warna oranye, mungkin saya ingin warna merah. Nah, saya ingin warna oranye, misalnya di sini, saya ingin warna biru. Seperti itu. Tadi cara-cara kita untuk teks, formatting teks untuk mengganti jenis font, warnanya, mau nambahin bold atau italic atau underline. Pada Microsoft Word ini kita juga bisa mengubah teks menjadi huruf kapital semua tanpa harus kita satu-satu ketik ulang. Misalnya bagian ini kita mau buat semuanya jadi huruf kapital. Kita blok, kemudian kita klik bagian huruf A besar dan A kecil ini, kita klik uppercase, maka semuanya akan otomatis jadi huruf kapital semua. Atau mungkin saya inginnya semuanya justru jadi huruf kapital yang di depan aja. Untuk saya klik kapital each word. Nah, kata huruf depan di setiap kata akan menjadi kapital. Atau yang terakhir, justru saya ingin menjadikan ini tidak kapital. Saya tinggal block dan lowercase. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan formatting paragraf. Setelah tadi kita format teksnya dengan mengganti jenis-jenis fontnya, kita bisa memformat paragrafnya. Nah, kita bisa melihat di bagian sebelah font ini ada paragraf, di mana kita bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan dari suatu paragraf. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita membuat suatu paragraf ini akan kita fokuskan apakah dia akan memulai dari semuanya sebelah kiri atau mulai semuanya dari kanan, atau semuanya line di tengah atau rata kanan kiri. Itu kita bisa menggunakan bagian ini, bagian align left, center untuk yang tengah, align right untuk bagian ke kanan, atau justify rata kiri kanan sama. Nah, coba kita lihat perbedaannya. Jika kita menggunakan justify, maka kalimat atau paragraf ini akan rata kanan kiri. Dan ketika kita align left, itu dia tidak langsung semuanya rata di sebelah kanan. Ada spasi-spasi. Nah, sedangkan kalau kita center, kita blok, kemudian kita center, maka semuanya akan fokusnya di tengah. Ya, perbedaannya ya. Jadi, untuk bisa melihat perbedaannya, di paragraf pertama saya coba untuk justify atau rata kanan kiri. Di paragraf kedua saya coba untuk center. Paragraf ketiga saya align left. Di paragraf keempat saya align right. Perbedaannya. Nah, ini dapat digunakan sesuai kebutuhan kalian. Jika kalian ingin dokumen kalian lebih rapi untuk karya tulis atau laporan, kalian bisa menggunakan justify. Tapi kalau kalian ingin menggunakan untuk hal-hal lain, bisa menggunakan jenis formatting paragraf yang lain juga. Nah, kalian juga bisa mengatur spasi atau jarak antara kalimat-kalimat yang kalian buat pada suatu dokumen. Caranya gimana? Kalian klik bagian line and spacing. Di sini ada pilihan jarak-jarak yang bisa kalian gunakan. Seberapa jauh atau seberapa dekat kalian ingin setiap barisnya itu berdekatan. Misalnya saya ingin semuanya jaraknya
2, maka akan ada jarak yang lebih besar antar barisnya. Tapi misalnya saya ingin menggantinya mungkin tidak 2, saya ingin lebih dekat. Itu saya bisa ganti spacingnya, saya ubah menjadi lebih kecil. Seperti itu. Atau misalnya saya ingin 1,5 ini kalian bisa atur sesuai keinginan kalian. Nah, di sini juga kalian bisa lebih detail lagi. Bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan, ukurannya akan seberapa besar jaraknya. Itu. Pada bagian paragraf ini juga kalian bisa menambahkan number dan juga bullet point. Maksudnya gimana? Misalnya kalian ingin menambahkan numbering seperti ini. Kalian bisa secara manual menuliskan angkanya atau dengan menggunakan numbering. Saya kasih contoh ya. Kita klik angka 1 ke ini, dia akan otomatis menambahkan angkanya jadi angka 1. Dan ini ketika kita mau tambahkan angka 2, langsung otomatis ada. Gitu. Buat tugas di angka 1, misalnya kita mau angka 2-nya, kita terapkan. Nah ini bonus tiganya dan itu akan otomatis nambah sendiri angkanya. Begitu. Nah, kalau misalnya kita tidak mau menggunakan angka, kita mau menggunakan bullet point atau pointers, itu juga bisa. Misalnya kamu mau menambahkan pointers pada bagian akhir, itu kalian klik pointers ini, nah itu langsung akan muncul. Misalnya ditambahkan bukan bullet pointers. Nah ini akan otomatis ada poin-poin yang muncul. Dan poin ini kita bisa ganti. Mungkin kita mau ganti warna, atau kita mau ganti gambarnya jadi bentuk panah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya.